Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswa. Saya kelompok terakhir dari 10 berkelompok. Saya di sini akan membuat sebuah video kritik dari film Dua Garis Biru, hasil karya dari Gina Esnu. Ohayo, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang mari kita perkenalan dulu dengan filmnya ya. Apa sih itu film Dua Garis Biru? Nah, film Dua Garis Biru ini adalah film karya dari Gina Esnu yang diproduksi oleh studio produksi Starvision dan bekerja sama dengan Wahana Kreator. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang bernama Bima dan Dara, di mana keduanya menjalin hubungan asmara dalam sebuah bangku SMA. Hubungan keduanya sangat mesra dan harmonis, sehingga mendapatkan dukungan dari teman dan keluarganya. Meskipun hubungan ini jauh dari kata sempurna, namun mereka adalah pasangan yang saling mengisi dan melengkapi. Namun, dalam sebuah ikatan yang belum terikat secara legal, mereka sudah melampaui batas, yaitu mereka melakukan hubungan intim sehingga membuat pihak si perempuan alias si Dara ini hamil di luar nikah. Nah, kehamilannya ini pada awal-awalnya mereka tutupi sampai pada waktu ketika perut Dara sudah mulai membesar dan Dara mengikuti sebuah pelajaran PJOK di mana mereka sedang berolahraga dalam sebuah lapangan. Dara ditimpa dengan bola yang mengenai kepalanya. Nah, setelah bolanya mengenai kepalanya, itu membuat Dara pusing. Setelah Dara pusing, akhirnya Dara pun pingsan. Dan anak-anak yang mengikuti kelas tersebut berkerumun mengerumuni Dara. Nah, setelah mereka mengerumuni Dara, mereka mendapati ternyata Dara sedang hamil. Nah, waktu itulah Dara ketahuan hamil. Setelah Dara ketahuan hamil, kedua orang tuanya dipanggil oleh kepala sekolah untuk datang ke sekolah dan memberhentikan Dara dan juga Bima. Nah, kedua orang tua Dara sangat marah mendengar hal tersebut dan mengusir Dara dari rumahnya. Akhirnya Dara tinggal di rumah Bima dan kedua orang tua Bima menikahkan Bima dan juga Dara. Keduanya mengalami pernikahan dini. Pada tahun pertama dalam pernikahan mereka banyak mengalami kesulitan seperti perselisihan tentang ambisi Dara yang ingin kuliah di Korea. Hal ini melahirkan sebuah rencana dari kedua orang tua Dara yang ingin menitipkan anak Dara ke saudaranya, yaitu tante Dara. Nah, tapi dalam pihak keluarga Bima ini mereka tidak setuju akan hal tersebut. Mereka ingin mengasuh sendiri cucu mereka. Dan akhirnya disepakatilah bahwa Dara pergi ke Korea sedangkan anaknya dititipkan ke keluarga Bima. Kelebihan dari film ini adalah kita dapat memetik pelajaran dari kisah Bima dan Dara supaya kita tahu batasan-batasan untuk bergaul dengan lawan jenis dan tidak membuat kita terjerumus ke dalam kisah yang sama dengan Bima dan Dara ini yang nantinya bisa merusak masa depan kita. Sedangkan kekurangan dalam film ini yaitu di bagian ending. Nah, kalau kalian nonton film ini, di bagian endingnya itu ngegantung guys. Dara pergi ke Korea sedangkan Bima tetap di tanah kelahiran. Mereka pisah gitu aja. Ya, menurut saya itu kayak ending yang membagongkan. Setelah kita lihat kisah Bima dan Dara, yuk mulai sekarang kita perbaiki diri kita. Kita harus mengetahui batasan-batasan yang harus kita lakukan ketika kita bergaul. Kita harus melakukan apa yang harus dilakukan dan menjauhi apa yang tidak boleh dilakukan demi masa depan kita nantinya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.